Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BLR118 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA18100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 425 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 197 mili, ketebalan gasket 15 mili, ukuran antara baut 444 mili, dan ukuran terluarnya 475 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,04 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 37 sampai 2300 Hz atau 2,3 kHz. Ukuran voice coil 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 36,34 Hz, RE 5,859 ohm, GMS 8,505, CAS 0,472, GTS 0,447, GMS 0,094 mm per Newton, MMS 203,3 gram, efisiensi 1,967%, BL 23,99 Tesla meter, fast 203,1 liter, SD 0,122 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coil 1,068 mH. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 76,9 atau kita bulatkan aja di 77. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 800 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Minimum impedansi ini berlaku seenggaknya sampai pada frekuensi sekitar 157 Hz. Di atas itu, untuk respon frekuensi yang lebih maksimal, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya ini di 50 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan.
tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 43 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 800 Watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 8,05 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi sampai sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 640 mili. Panjang ke belakang 750 mili, kemudian lebarnya 640 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang totalnya adalah 400 mili. Kemudian dimundurin 1 mili sebagai dudukan dari besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 332 mili. Lalu untuk sekat dinding belakang, di sini gua menggunakan 2 buah, di mana masing-masingnya menggunakan ukuran 100 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 85 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini. Jadi ukurannya juga 85 mili. Sementara untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 57 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah itu dipasang normal atau magnetnya di luar, semua itu tentu tergantung pada selera dan kebutuhan. Karena dari EBP-nya cuma 77, ini tentu lebih direkomendasikan untuk pemasangan normal atau magnet di dalam. Dan jika lu ingin bikin mode double, lebar boxnya ini akan menjadi 1262 mm.
sementara ukuran lainnya ini tetap sama. Jadi meskipun di double, ruang resonansi masing-masing speakernya ini tetap dipisah. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BLR118, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA 18100. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.